Partai Nasdem membuat keputusan berani. Mereka resmi mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Kendati pertaruhannya terbilang besar, Anies sah menjadi bakal capres Nasdem setelah dideklarasikan di Nasdem Tower, Jakarta, Senin 3 Oktober lalu. Dengan begitu, dia menjadi orang kedua yang secara resmi dikukuhkan sebagai capres setelah Prabowo Subianto yang dicalonkan Gerindra pada 12 Agustus. Pak Anies Baswedan gagal menjadi antitesa Pak Jokowi. Terlepas dari seorang gubernur DKI Jakarta ataupun mantan menteri pendidikan bahwa seorang Pak Anies Baswedan memiliki elektoral tinggi disebabkan karena Pak Anies Baswedan adalah antitesa atau simbol perlawanan terhadap Pak Joko Widodo. Jadi orang-orang atau kelompok-kelompok yang membenci Pak Jokowi baik secara personal maupun secara kebijakan Pak Jokowi, maka kelompok-kelompok inilah atau orang-orang inilah yang mendukung Pak Anies Baswedan atau menjadi pendukung fanatik dari Pak Anies Baswedan. Namun pertanyaannya adalah, apakah Pak Anies Baswedan berhasil menjadi antitesa Pak Jokowi atau tidak? Karena perjalanan ke pemilu masih lumayan panjang, 1 tahun lebih. Artinya dinamika perpolitikan masih akan terus berkembang. Dan kita menyaksikan hari ini ketika Pak Anies Baswedan silaturahmi ke rumah Mas Gibran. Mungkin bisa saja ini dari sebagian orang kelompok pendukung Pak Anies bisa jadi ini kok Pak Anies seperti main 2 kaki begitu ya. Jadi kalau antitesanya tidak full 100% gitu. Masih abu-abu gitu ya, belum 100% lah. Katanya antitesa Pak Jokowi, tapi kok malah mendeketin Mas Gibran gitu. Dan ini bisa saja menjadi polemik bagi pendukung Pak Anies Baswedan. Mungkin bisa saja mereka kecewa gitu, ya kan? Ketika salah satu kader Nasdem menyampaikan statement bahwa Mas Gibran bisa saja menjadi wapres Pak Anies, dan itu menjadi polemik di Partai Demokrat dan PKS. Dan salah satu kader Demokrat juga menyampaikan begitu kecewaannya terhadap Pak Anies Baswedan mengunjungi Mas Gibran begitu. Terlepas daripada itu semua, suka atau tidak suka bahwa perjalanan Pak Anies hari ini semuanya berkaitan dengan politik. Publik menganggapnya bahwa perjalanan Pak Anies pasti berkaitan dengan politik, termasuk berkunjung atau silaturahmi ke rumah Mas Gibran. Dan mungkin kita juga belum mengetahui secara pasti apakah mungkin ini keinginan pribadi daripada Pak Anies Baswedan ataukah mungkin dari tim penasihat dari Pak Anies Baswedan sendiri untuk mendekati Mas Gibran karena membutuhkan suara Pak Jokowi. Jadi ada 2 poin penting yang bisa kita ambil dari pertemuan Pak Anies dengan Mas Gibran ini. Poin plusnya mungkin yang pertama bisa saja ini menjadi langkah strategi Pak Anies untuk mengambil simpati dari pendukung Pak Jokowi atau relawan Pak Jokowi. Namun poin negatifnya adalah bisa saja pendukung Pak Anies Baswedan kecewa dengan keputusan Pak Anies Baswedan ini mendekati Mas Gibran ataupun dekat dengan pendukung Pak Jokowi. Bisa saja mereka kecewa karena kan mereka menganggapnya bahwa Pak Anies inilah antitesa, simbol perlawanan daripada Pak Joko Widodo gitu. Jadi kalau kita lihat dengan kejadian hari ini, nampaknya Pak Anies Baswedan belum 100% menjadi antitesa Pak Jokowi. Ya, bisa saja mungkin bermain 2 kaki karena ada Nasdem di belakangnya gitu ya. Yang kedua, hari ini Pak Anies Baswedan dideklarasikan untuk menjadi capres oleh Partai Nasdem yang dikomandoi oleh Pak Surya Paloh. Dan kita juga mengetahui bahwa Partai Nasdem ini adalah partai pendukung pemerintah atau pro pemerintah. Bahkan kader-kader dari Partai Nasdem pun saat ini masih menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi.
dari mulai 2014, 2019 sampai sekarang masih menjadi partai pendukung Pak Jokowi. Jadi di sisi lain ini sebetulnya bisa menjadi blunder bagi Pak Anies, bagi suara Pak Anies Baswedan. Karena orang-orang di belakang Pak Anies yang mendukung secara habis-habisan, karena orang-orang di belakang atau pendukung Pak Anies Baswedan menginginkan perubahan, mungkin perubahan kebijakan dan lain sebagainya, begitu ya. Artinya tidak menyukai kebijakan Pak Jokowi, tetapi kok diusungnya oleh partai yang mendukung Pak Jokowi, partai pemerintahan. Bagaimana ini bisa merubah atau perubahan secara masif? Karena di dalamnya pun nanti ketika Pak Anies Baswedan menjadi presiden, yang di dalamnya pasti kabinetnya dari Partai Nasdem. Tentunya udah pasti partai pengusunglah yang diutamakan akan menjadi menteri-menteri di kabinet Indonesia selanjutnya gitu. Ketika Pak Anies Baswedan menjadi presiden. Ya, kalau dalam politik memang tidak salah. Bisa saja, semua dinamis. Tapi beda ceritanya ketika di awal yang mendeklarasikan Pak Anies Baswedan, partai PKS dan Demokrat mungkin ya, jadi partai-partai oposisi pemerintah yang mendeklarasikan Pak Anies, mungkin ada berbeda sedikit. Terlepas dari semua ini memang semua ada plus minus, mungkin ada kelompok pendukung Pak Anies yang kecewa juga. Karena kita tahu ketika 2019 lalu, banyak sekali pendukung-pendukung Pak Prabowo waktu itu yang kontra dengan Pak Jokowi, sangat membenci partai Nasdem, Partai Nasional Demokrat. Dan kita juga menyaksikan pada 2019 lalu ketika Metro TV diboikot. Ya kan? Metro TV kan yang punyanya Pak Surya Paloh. Dan itu diboikotkan oleh pendukung-pendukung Pak Prabowo. Dan hari ini kita menyaksikan 2024 nanti berbeda 180 derajat. Orang-orang yang tadinya membenci Metro TV, yang tadinya membenci Nasdem, harus menjadi pendukung. Karena Nasdem merupakan pendukung Pak Anies Baswedan. Mungkin saat ini kalau kita lihat Nasdem ada sedikit kegalauan. Apakah gara-gara kemarin disindir Pak Jokowi, ataukah karena hasil survei, kita nggak tahu, begitu. Akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Yang jelas ketika Pak Anies Baswedan kemarin ke Mas Gibran, nampaknya itu tidak pure alamiah, tetapi memang ada kepentingan di balik itu semua. Kita di acara Balik Bahas Politik.